Masa kepemerintahan B.J. Habibie dipresentasi oleh Muhammad Abel Alfa-Saputra, kelas 12 MIPA 4. Latar belakang B.J. Habibie dengan nama lengkap Bachairudin Jusuf Habibie merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca mengundurkan Soeharto pada tahun 1998. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 21 Mei 1900 hingga Oktober 1999. Walaupun masa jabatan B.J. Habibie terbilang singkat, yaitu 1 tahun 5 bulan, namun ia mampu membuat influence besar sebesar-besarnya di Indonesia. Era keterbukaan pers di Indonesia. Selama Orde Baru berkuasa, pers dibungkam sehingga mengalami kemerdekaan dalam hal demokrasi. Namun, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pers mendapatkan kebebasan melalui UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Hal ini menandai keterbukaan di Indonesia dalam bidang pers. Selain itu, B.J. Habibie juga memberikan kebebasan kepada kaum Tionghoa untuk berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin. Permasalahan Timur Timur. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie juga mengadakan referendum bagi Timur Timur di bawah PBB untuk memiliki merdeka atau masih dalam otonomi Indonesia. Hasilnya, rakyat Timur banyak yang lebih memilih merdeka daripada berada di bawah pemerintah Indonesia. Keputusan diambil bahwa Timur dilepaskan dari Indonesia. Keputusan ini membuat B.J. Habibie mengalami penurunan kepercayaan dari publik dan elit politik. Perubahan B.J. Habibie membuat banyak pihak terkejut dan banyak yang belum dapat menerimanya. Dampaknya, B.J. Habibie menjadi sosok yang tidak populis dalam hal sosial politik, namun secara umum menegakkan kebenaran berdampak besar bagi intelektual dan sosial kala itu. B.J. Habibie sebagai peletak dasar demokrasi Indonesia. Setelah melihat banyak transformasi menuju perbaikan berbagai aspek semasa masih pemegang jabatan, B.J. Habibie dapat dikatakan sebagai peletak dasar demokrasi Indonesia. Meskipun pertanggungjawaban ditolak oleh parlemen, B.J. Habibie berhasil memperjuangkan nilai-nilai imajinatif intelektual yang selama Orde Baru dibungkam. B.J. Habibie berhasil mematahkan sendi otoritarisme Orde Baru. Kesetaraan dan kebebasan menjadi prinsip dasar yang ingin ditegakkan oleh B.J. Habibie. Kedua nilai itu menjadi roh demokrasi. Sepertinya B.J. Habibie belajar banyak mengenai keadaan Jerman di Perang Dunia II, sehingga ingin membuat Indonesia sebagai negara demokrasi dan humanis. Dengan berbagai pencapaian yang digagas oleh B.J. Habibie, beliau tidak hanya menyandang sebagai bapak teknologi, namun juga sangat layak untuk menyandang bapak demokrasi, walaupun masa jabatannya hanya 512 hari. Masa pasca kepresidenan. Pasca turunnya B.J. Habibie sebagai presiden, ia lebih banyak berada di Jerman daripada di Indonesia. Namun, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, B.J. Habibie kembali aktif di pemerintah untuk menjabat sebagai penasihat presiden, mengawal demokrasi di Indonesia melalui Habib Center. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.